warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat travel Ibu dimanapun berada, hari ini kita akan menuju satu majalah wanita yang masih eksis sampai sekarang sejak zaman masa penjajahan dulu. Kalau dilihat dari umurnya sudah 96 tahun terbit terus tanpa putus. Nama majalahnya itu Suara Aisyah. Nah, kita di sini akan ketemu dengan salah satu dewan redaksinya, namanya Ibu Dr. Adit Sofia, yang memulai karir dari reporter Suara Asia sampai menduduki posisi pemimpin redaksi dan sekarang di posisi dewan redaksi. Seperti apa suasana kantornya, plus kita akan ngobrolin apa saja tentang Suara Aisyah, inspirasi perempuan berkemajuan yang belum lama ini mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Muri Indonesia. Yuk kita ketemu Bu Dokter. Bedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveling, salam entrepreneur untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya, pemirsa travel Ibu dimanapun berada. Sehat selalu, sukses selalu, dan happy selalu. Nah, kali ini tamu kita adalah, ini sangat spesial sekali. Ini dulunya sih adik kelas, tapi sekarang jauh lebih moncer. Namanya Bu Dr. Adit Sofia. Sehari-hari ngajar di UIN Sunan Kalijaga, dan yang diajarkan sosiologi agama. Iya, prodinya itu, tapi ngajarnya Mas semua terkait bahasa. Iya. Nah, yang menarik, beliau ini adalah juga aktivis getih di Muhammadiyah dan sekarang posisinya di pemimpin redaksi. Udah lewat Mas, dewan redaksi. Sekarang dewan redaksi. Dulu karirnya dari mungkin awal banget mungkin reporter ya. Betul. Kemudian sampai 2001 tuh saya reporter. Reporter 2001 dan kemudian naik sampai di pimpinan redaksi dan sekarang di dewan redaksi. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana bentuknya Suara Aisyah, yang mana Bu Dokter? Yang sekarang? Yang ada yang sekarang dulu. Boleh. Ya, oke. Yang sekarang ini yang paling baru. Yang paling baru. Bagaimana Horizon ulama perempuan. Jadi yang namanya ulama itu nggak hanya soal agama, tetapi dia juga perlu menguasai ilmu umum dan juga tahu teks tapi juga tahu konteks. Kayak gitu. Itu yang lama-lama ya. Yang lama ya. Oh, yang lama-lama Mas. Ini yang sekarang lagi banyak pembelinya tentang pinjol Mas. Pinjol. Ini banyak banget yang beli dan yang nyari. Sangat related dengan kehidupan ibu sekarang ya. Terus ini nih kenapa saya bawa ya? Karena ini cover dari tahun 30. Terus 50 dihidupkan lagi. Nah, tahun 2021 kemarin kita pakai lagi covernya. Dulu covernya tuh tetap gitu. Yang saya punya yang lama-lama kayak gini nih Mas. Ini yang lama-lama nih. Oke, udah Pak, nanti biar di-shoot di sisi yang berbeda. Kita ngobrol dulu Suara Aisyah. Karena kabarnya yang saya dengar, ini media cetak yang eksis umurnya lebih dari 1 abad. Belum 1 abad, hampir 96 Mas. 96 ya, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Udah nyaris lah ya 1 abad. Dan kabarnya sudah mendapatkan rekor muri. Bisa diceritakan itu kapan, bagaimana? Terima kasih Mas. Jadi memang yang namanya Suara Aisyah itu pada masa lalu itu merupakan gerakan literasi. Jadi gerakan literasi dari orang yang nggak bisa baca tulis, diajarin kan dengan Suara Aisyah jadi bisa baca tulis. Lalu juga literasi ke perubahan antara edisi Jawa ke edisi bahasa Indonesia. Awal-awalnya edisi Jawa? Edisi Jawa, iya. Karena memang baru lingkup ceritanya. kecil ya. Kemudian lama-kelamaan di situ ada literasinya yang baru, yang kedua, yaitu literasi membahasa Indonesiakan orang-orang seluruh Indonesia. Jadi jangan lagi pakai bahasa daerah, tapi kita berkomunikasi pakai bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan apa sebelum itu bahasa Sebelum. Indonesia? Sebelum ya, jadi pakai bahasa Melayu ya. Melayu. Melayu ya. Kemudian Indonesia merdeka itu pakainya bahasa Indonesia ya. Sampai sekarang kemudian
kadang-kadang kita ada yang edisi bahasa Inggris, bahasa Arab juga gitu. Ya. Nah, kenapa kemarin kita itu memperoleh rekor muri? Karena kita bisa menunjukkan bahwa Suara Asia itu sejak tahun 1926, Mas. 1926. 2 tahun sebelum sampai sekarang Pemuda. ada buktinya. Iya. Tetap terus lestari, eksis terus sampai sekarang. Sehingga kemarin sampai kita buat acara yang agak gede gitu karena diserahkan langsung dari Muri Pusat kepada Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Jadi ini keren banget, majalah yang punya gerakan literasi berbeda-beda. Saya juga sudah pernah nulis literasi awal tuh soal baca tulis, kemudian soal mengindonesiakan bahasa Indonesia, kemudian yang kesini itu tentang literasi melek apa-apa gitu, yang misalnya melek media, melek pinjol kan gitu, yang banyak hal lagi. Yang menarik, ini kan sudah di era digital semua nih, dan Suara Asia tetap bertahan meskipun sudah ada digitalnya tapi bertahan dalam bentuk cetaknya. Bisa diceritakan apa? Ini yang bentuk digital di website ada, di aplikasi ada, di cetak juga tetap eksis karena segmennya beda. Gitu ya? Iya, karena yang masyarakat milenial suka yang aplikasi, suka yang digital, terus berita-berita pendek gitu. Nah nanti yang sudah seperti kita ke atas ini Mas, lebih senang pegang ini suka pegang yang kertas, terus pembahasannya tuh lebih serius gitu. Jadi memang yang kita tampilkan juga beda. Jadi yang kupas tuntas, serius gitu, itu ada di cetak. Iya, walaupun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kalau masyarakat membutuhkan yang dicetak tetap kita unggah juga di website dan di aplikasi. Yang ini apa? Isi atau yang paling disukai cetak bagaimana, yang digital bagaimana rata-rata secara detail mungkin yang segmentasi atau sequel-sequelnya. Kalau yang disukai di rubrik cetak itu biasanya untuk tuntunan mereka ngisi pengajian itu bisa tinggal buka Suara Aisyah gitu, ibadah, kemudian keluarga sakinah, terus bagaimana membentuk desa-desa Korea Thayyibah atau desa dampingan itu paling disukai itu ketika ada dicetak ada surveinya dari UM lebih ke guiding guiding tuntunan. Tapi kalau yang website ini lebih ke isu-isu aktual seperti persoalan pinjaman online, terus kemudian kehidupan masyarakat era milenial sekarang ini, karena memang segmennya berbeda juga, isu yang diminta juga beda gitu. Yang isi gimana Bu Dokter selama ini? Yang isi maksudnya artikel, yang nulis berita, nulis itu ada struktur organisasinya, semuanya dipilih oleh pimpinan Pusat Aisyah. Jadi orang-orang yang ada di Dewan Redaksi sampai pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, strukturnya itu udah memang baku ya. Tapi untuk penulis atau kontributor dari mana-mana. Dari seluruh Indonesia itu kita punya. Pengurus Muhammadiyah atau Aisyah atau bisa siapa aja. Bisa siapa aja. Karena temanya aktual ya, apa saja tentang kehidupan sosial. Iya, jadi kita sampai punya banyak grup kontributor. Karena memang banyak yang ingin berpartisipasi. Makanya terbitnya nggak pernah telat itu ya? Nggak pernah telat karena seperti juga amal usaha, uangnya di kantong, anggotanya kan gitu ya. Kalau di Muhammadiyah, kalau di Suara Aisyah kontennya ada di kepala ini juga anggotanya. Di kepala anggotanya. Iya. Berarti kalau sudah dihitung dari tahun 1926 sampai sekarang, kalau edisi cetak ngikut yang mana Bu Dokter? 96. Jadi kita nyebut di cover ini tetap ke tahun ke 96. Oh, gitu ya, tahun ya. Tahun ke 96. Iya, jadi 4 tahun lagi kita hampir 1 abad. Tiap bulan 2 bulan kali ya? Kalau dicetak 1 bulan sekali. Tapi kalau website kan tiap hari orang bisa akses. Kalau kita bicara Suara Aisyah, itu kan berarti kita berhutang budi sama sesepuh-sepuh kita, tokoh-tokoh Muhammadiyah kita di masa lalu. Mungkin ada yang diingat atau diceritakan? Iya, baik. Ini kan dibuat pada masa memang orang belum banyak yang bisa baca tulis, betul-betul penuh perjuangan. Ibu Munjiah, Ibu Hayyina sebagai orang-orang awal begitu memang sudah difilmkan juga di banyak film Muhammadiyah Aisyah ya, bahwa ini adalah salah satu bentuk literasi
terhadap orang-orang yang memerlukan informasi pada saat itu. Yang bisa dibayangkan dulu nggak ada WA, nggak ada Messenger Mas ya, jadi kan komunikasinya ya lewat itu gitu. Itu ada Bu Mojia, Ibu Hayinah itu sebagai dua orang yang sangat pelopor awal lah ya. Pelopor awal untuk Suara Aisyah ini. Bahkan Bu Hayinah itu ini ada rencana kita mengusulkannya sebagai tokoh pers nasional. Karena selain menekuni Suara Aisyah, beliau juga kan dua orang ini sebagai orang yang berbicara di Kongres Perempuan Mas. Di Kongres Perempuan Nasional di Jogja kalau salah ya. Nah, Bu Hayinah itu karena sudah biasa menangani Suara Aisyah, dia juga diminta oleh Kongres untuk membuat majalah Perempuan Nasional itu Mas. Jadi memang beliau sangat concern di bidang tulisan, sehingga kita ingin usulkan sebagai tokoh pers perempuan nasional. Moga-moga itu tercapai ya. Katanya Mas, media itu adalah suluhnya peradaban. Ya. Setuju saya. Iya, karena kalau nggak ada media, peradaban nggak akan berkembang. Betul, karena Mesir itu jadi peradaban dunia sejak dulu kan karena adanya kertas, papirus dan jadi literasi dan ilmu jadi turun menurun. Betul ya, tanpa tulisan nggak akan berjalan antara satu pemikiran dengan pemikiran lain. Suara Aisyah juga menampung kader intelektual yang muda nggak, teman-teman Imawati atau mahasiswa? Ada rubriknya ya? Ada, iya. Jadi ada rubrik yang memang kita siapkan. Siapa nih yang ngisi nih dari teman-teman muda gitu. Terutama nanti kaitannya sama pergaulan remaja, kemudian ada kehidupan itu seks bebas atau bullying di media sosial. Itu kan mereka lebih menguasai dari kita yang sudah dari zaman old. Jadi teman-teman muda Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah yang ingin menuangkan ekspresi intelektualnya, ini Suara Aisyah bisa menampung tulisan-tulisan Anda. Siapa tahu ke depannya bisa jadi bagian dari intelektual kita yang nanti bisa menulis buku, menulis riset-riset dan macam-macam. Tapi ini bisa jadi tempat berlatih. Ya, ini adalah bukti keberlanjutan jejak intelektual Aisyah. Nah, bukti keberlanjutan, kebersinambungan jejak intelektual Muhammadiyah sejak zaman Nyai Ahmad Dahlan, Bu Mojia sampai sekarang Bu Dr. Adib, dan nanti akan dilanjutkan generasi muda Muhammadiyah selanjutnya. Nah, terakhir ini sudah panjang, Bu Dr. Ini pembacanya hanya warga Muhammadiyah atau banyak yang orang? Enggak Mas ya. Umum ya? Umum. Kalau spiritnya dulu kenapa dinamain Suara Aisyah, kan bagaimana Aisyah bersuara ke umum gitu. Bagaimana Aisyah bersuara ke publik ya. Jadi memang kita punya Bu Hamamah itu yang selalu mengingatkan ke saya, kalau misalnya melipir persoalan internal mesti beliau semprit. Itu nggak gitu, karena beliau juga merupakan murid langsung dari Ibu Hayinah ya, Bu Hamamah. Nanti saya kena semprit, saya meneruskan ke yang sekarang mengelola sekarang. Yang namanya Suara Aisyah itu menyuarakan apa maunya Aisyah ke publik. Jadi bukan hanya persoalan internal. Jadi kita bergerak di dua kaki Mas. Satu memang untuk penguatan internal di seluruh Indonesia sampai ke ranting-ranting. Yang kedua memang temanya itu kalau bisa tema yang bisa dikonsumsi publik. Jadi publik itu mendapat pencerahan dari produksi Suara Aisyah itu Mas. Penutupnya bagaimana kalau publik ingin berlangganan membaca? Iklan boleh ya? Lu harus dong. Karena ini literasi penting untuk bangsa ini, jadi harus ketahui. Iya, baik. Makasih. Ini edisi terbarunya selalu ada di mana mau berlangganan. Pastinya bisa telepon aja ke nomor WA-nya 081-727-0787. Seperti itu Mas. Oh, diulang. Enggak cukup ya. 081-727-0787. Itulah nomor Suara Aisyah. Mudah-mudahan berkenan membacanya, karena ini juga menghidup-hidupi Mas kita. Filosofinya kan adalah hidup-hidupilah. Jangan kami. Oke, itu perbincangan singkat kita dengan Dewan Redaksi mantan Pemret Suara Aisyah, Bu Dr. Adib Sofia yang sehari mengajar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sahabat, jangan lupa untuk bahagia dengan salah satunya traveling, karena dengan traveling kita bisa ketemu dengan orang-orang baru, pakar-pakar baru, ya, ilmuwan-ilmuwan baru, tempat-tempat yang baru, dan dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, hikmah-hikmah kehidupan yang baru, dan bahkan mungkin inspirasi-inspirasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita.
Mari pamit. Makasih banget ya Mas. Iya. Salam senja, jangan lupa like dan komen di kanal Travel Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bisa dilanjut buku itu? Oh. Udah buku sih.